sukses di dunia, selamat di akhirat. 4 rahasianya. Berapa? 4. 1, kata Nabi, utlubul ilm, tuntut ilmu pengetahuan, belajar. Ayat pertama turun, Iqra, baca. Berarti orang Islam mau kenal Islam dengan baik, kalian harus belajar. Contoh, bagaimana mau sholat dengan baik kalau tidak tahu rukun-rukunnya sholat? Ada orang ruku keliru, begini saja rukunya. Coba saya praktekkan ya. Allahu Akbar. Cepat pula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namanya solat mapito-pito. Hari itu begitu. Itu sudah salah. Apalagi tumaknina, sami Allahu liman hamidah, turun. Tumaknina namanya istirahat sejenak. Bahasa Bugisnya makki nyawa-nyawa. Allah, sami Allahu liman hamidah. Turun sekejap, baru Allahu Akbar. Tapi yang banyak kita praktekkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Allah. Bukan itu istirahat kalau kau begini tanganmu. Kenapa dia begini? Tidak ada ilmunya. Ada orang takbir, Allah. Begini takbirnya, Pak. Allah. Heran saya, lelentong kuliah ini. Saya kalau ada aneh-aneh, Pak, saya tanya, baru saya puas. Pak, kenapa begini? Kayak kacamata, apa Nabi bilang? Saya tulis Allah. Oh ya tahu, masuk akal. Mana dalilnya? Nabi bilang tidak, nenekku jajar Kak. Nenekmu Nabi. Ayo, ada lagi yang sholat begini, Pak. Allah. Ada juga saya lihat begitu. Ini semua tidak ada ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, begitu pentingnya ilmu pengetahuan. Ayat turun, Iqra, baca. Dengan catatan Bismi rabbikal khalaq, dengan nama Tuhanmu. Baca ilmu pertanian, menjadi insinyur pertanian dengan Bismi rabbikal khalaq. Baca ilmu tata tubuh, otonomi, badan kita, ilmu kesehatan dengan catatan Bismi rabbikal khalaq. Jadi kau dokter yang beriman. Baca ilmu tentang kepolisian dengan catatan jadilah polisi yang beriman. Harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, susah kita belajar, sengsara hidup. Contoh, ada anak muda tanya, Ustadz, kalau kita puasa siang mimpi basah, bagaimana itu Ustadz? Kamu selama ini bagaimana? Saya kalau mimpi basah Ustaz, langsung kubatalkan puasaku. Oh salah kok. Jadi bagaimana Ustaz? Kalau kau mimpi basah, begitu kau bangun, langsung mandi, teruskan puasamu. Mimpi basah, sah. Namanya mimpi. Yang salah kalau kau kreatif sendiri. Nah, salah itu. Bapak-bapak, saya ceramah lagi. Coba itu buktinya orang sengsara tidak ada ilmu. Itu kalau Ramadan siang sampai azan subuh sampai maghrib tidak boleh sama istri. Azan subuh sampai maghrib. Tapi maghrib sampai subuh boleh. Ustaz, kalau begitu bagaimana kalau malam Ramadan Ustaz? Pengantin baru. Apakah selesai begitu? Begitu maksudnya. Mengerti mak kita? Jangan kita lalu porno. Paham maki? Ya. Kalau sudah begitu Ustaz, apakah langsung mandi? Tidak.
terakhir pi baru mandi ki. Bayangkan kalau pengantin baru sudah buka begitu mandi, pulang tarawih begitu mandi lagi, tengah malam bangun begitu mandi lagi, selesai makan sahur begitu mandi lagi, 4 kali mandi satu malam. Meseko. Kenapa bisa begini? Karena tidak ada ilmu. Maka belajar. Kalau kalian mau sukses, belajar. Mau jadi anggota DPR, belajar. Jangan hanya modal dengkul mau jadi anggota DPR. Sebentar lagi kita milih anggota DPR. Hati-hati milih anggota DPR. Jangan pilih kalau dia dongok. Sebentar lagi kita milih presiden. Jangan pilih kalau dia dongok. Lain ditanya, lain jawab. Kelihatan itu kalau bego orang. Bego itu. Bahaya, Pak. Kita umat Islam, ingat Snokhorgoronya bilang, silakan orang Islam kalau mau sholat, fasilitasi, bikinkan masjid. Silakan umat Islam kalau mau haji, fasilitasi, kasih pesawat. Silakan umat Islam kalau mau dia tarawih, silakan. Tapi jangan kau kasih politik sama ekonomi. Nah, hancurkan kalian, kau tidak nak kasih kau kesempatan. Maka dimulai kita, diajarkanlah kita apa mitos, slogan yang mengatakan jangan kau urus politik, politik itu kotor, tidak usah ikut politik, politik itu gelap, bego. Politik menentukan masa depan kehidupan kalian. Contoh, ini ustadz-ustadz yang tidak mau berpolitik. Apa dia bilang? Tidak usah usur politik, tidak usah. Kenapa? Biar bagaimana? Kau bertani saja, kerja saja sawamu dengan baik. Oke, dia tidak berpolitik, ini petani, akhirnya kerja sawah saja. Pagi dia pergi sawah, duhur dia ke rumahnya sholat, sudah duhur dia pergi lagi kerja sawahnya, dia urus sawahnya dengan baik, panen. Tapi sayang, rezim atau pemerintah tidak peduli sama rakyatnya. Akhirnya apa? Impor beras. Masuk beras berjuta-juta ton. Akhirnya apa? Beras petani harganya harganya rendah. Kenapa? Karena banyak impor beras pemerintah. Itu akibatnya kalau kalian tidak mau berpolitik. Bilang jam mau kau politik nak. Kenapa? Kau kuliah saja baik-baik. Urus itu praktekmu, urus itu tugas-tugasmu. Kau jadi sarjana, kau kuliah sarjana baik-baik, tidak usah kau urus politik. Oke, anaknya kuliah baik-baik, IP-nya keluar 4,00. Akhirnya cari kerja susah. Kenapa? Rezim lebih banyak mengutus tenaga kerja asing daripada memperhatikan sarjana dalam negerinya. Itu kalau kau tidak mau urus politik. Allahu Akbar. Coba pedagang, jangan kau urus politik. Biar bagaimana kau tetap jadi pedagang. Tidak usah urus politik, tokomu saja kau urus. Oke, dia urus tokonya dengan baik. Akhirnya apa? Pemerintah lebih peduli terhadap barang-barang dari luar negeri. Akhirnya apa? Lebih banyak toko-toko dalam peluang dari negeri. Dari luar, pengusaha-pengusaha sukses yang bikin retail-retail besar, hancur pedagang-pedagang kaki lima. Tuh kalau kau tidak mau urus politik. Maka 2019 urus politik. Paham? Paham? Kalau bapak tidak urus, maka cari yang pintar. Bagaimana cara dilihat yang pintar? Gampang sekali, Pak. Lihat saja waktu debat. Lihat lagi. Bisa tahu itu. Mana yang dongok, mana yang tidak dongok. Kalau bapak tetap pilih yang dongok, berarti bapak lebih dongok dari dongok-dongok. Jelas?